Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa di rumah, ya semoga selalu kita bahagia semuanya. Nah, di sini kita akan menyaksikan sebuah video ya yang terjadi di India ya, di Brindavan ya, bahwa ini kalau menurut saya ini beragama tanpa logika ya. Ya, mari kita saksikan videonya. Momen unik terjadi di kuil Banke Bihari, Vrindavan, Mathura, Uttar Pradesh, India. Di mana pengunjung yang sedang mendatangi kuil meminum air yang berasal dari AC. Mereka mengira air itu merupakan air suci yang menetes dari patung gajah di sebuah kuil. Terlihat dalam video para pengunjung tampak menampung air yang dianggap suci itu dengan tangan dan kemudian meminumnya. Tak sedikit di antara pengunjung yang membawa gelas kertas untuk mengambilnya. Pendingin udara atau AC sendiri memiliki selang untuk sistem saluran membuang air. Air dari AC merupakan tempat berkembang biaknya mikroorganisme berbahaya yang bisa menginfeksi manusia. Air dari AC kemungkinan mengandung mikroba berbahaya, seperti bakteri dan jamur, karena mengalir melalui saluran dan permukaan yang terkena debu dan kotor. Kan videonya ya, ini ada udah disiarkan di TV ya, di TV swasta ya, bahwa ya ini cukup memalukan juga ya kita sebagai umat Hindu ya. Ini kan disiarkan ya di beberapa negara lah, apalagi di YouTube mungkin seluruh negara ya. Nah, memang apakah di India aja terjadi banyak yang salah kaprah atau beragama tanpa logika atau beragama membabi buta atau kepercayaan yang membabi buta? Ya nggak juga ya, itu dimanapun banyak terjadi ya, bahkan di Indonesia atau di Bali dimanapun ada, dan nggak agama Hindu aja, semua agama itu terjadi ya, banyak hal-hal yang ya sifatnya mistis ya, terus mereka terlalu tidak pakai logika dalam beragama ya, padahal kan beragama ini juga harus memakai logika, sehingga biar kita tidak membabi buta rasa bakti kita, keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan. Nah ya, nah makanya di dalam agama Hindu ini kan ada 4 jalan ya untuk mencapai Tuhan, yaitu yang disebut dengan Catur Marga Yuga. Karma Marga Yuga ya, atau ini dengan jalan berbuat ya. Ini ada yang namanya itu Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga ini adalah bakti rasa tulus ikhlas tanpa pamrih ya, cetusah nati yang sangat mendalam dari cinta kasih ini tanpa pamrih ya, dengan yaitu seperti dalam perwujudannya itu dengan sembahyang, berdoa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Jnana Marga Yoga. Ini melalui jalan pengetahuan. Nah, ini yang sangat penting. Jnana Marga Yoga ini ya. Pengetahuan di sini apa? Tentu Brahma Widya, yaitu pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan ini melalui apa? Ya, melalui kitab suci. Yang keempat ini adalah Raja Marga Yoga ya. Raja Marga Yoga ini ya, jadi nah di antara ini semuanya penting ya, tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah melalui Jnana Marga Yoga, melalui filsafat, melalui pengetahuan ya, karena di sini di filsafat ini akan mengajarkan ya ketiga-tiganya ini ya, yaitu Karma Marga Yoga. Jadi harus ada panduannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya.
katakanlah kalau kita menyumbang, ya menyumbang ini juga harus ada apa aturan-aturannya dari kitab suci, apa anjurannya, ya. Nah, di sini anjurannya adalah bahwa kita memberikan kepada setiap makhluk, ya, menyumbang dan menolong dan lain sebagainya tanpa pamrih. Kalau itu kita pamrih, sehingga dia akan berbalik, akan menjadi utang karma, ya, dan akan menembus di kelahiran berikutnya, ya. Ini konsep agama Hindu, ya. Nah, jadi harus ada pengetahuannya juga, ya. Jadi kalau sebelum ke lapangan, katakanlah ya, kalau kita di sekolah nih, ya harus ada panduannya dulu. Oh, nanti begini ya, nanti begitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga nggak ngawur. Makanya disinilah pentingnya kita belajar agama, ya. Belajar Brahma Widya, biar kita tidak gampang dibodohi orang lain, karena kan banyak, ya, sales-sales agama, ya, yang mengatasnamakan agama, tetapi mencari keuntungan. Banyak sekali, ya. Dia berjubah, ya, mengaku-ngaku orang suci, buntut-buntutnya apa? Duit, ya. Yang enggak di agama Hindu aja, hampir semua, ya, ada aja oknum-oknum yang memanfaatkan agama untuk mencari keuntungan diri sendiri maupun kelompoknya. Itu di mana-mana, ya. Bakti Marga Yuga. Nah, Bakti Marga Yuga ini juga harus ada kita belajar pengetahuannya, ya, jenananya, filsafatnya, filosofinya. Nah, seperti kasus yang tadi, AC ini, yaitu karena memang kurangnya jenana. Jadi orang itu air AC yang ini ya, yang lewat dibilangnya itu tirta. Padahal itu bukan tirta, itu air AC. Jadi kan mengandung bakteri. Itu sebenarnya racun kan. Nah, inilah. Nanti kalau sakit, ya kalau bahkan masuk rumah sakit, akan menyalahi Tuhan. Loh, kok saya udah minum air suci, kok saya sakit? Karena nggak pakai logika. Ya, di dalam kitab suci ini, ya harus memakai logika juga. Nggak seperti tadi. Ya, banyak sekali itu. Makanya di sini kita, selain kita ada rasa bakti dan sebagainya, harus juga melalui logika. Jangan tinggalkan logika untuk apa? Agar kita mendapatkan kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran palsu. Ya. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.